Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul meskipun dalam jarak jauh dan diberikan kesehatan. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita dari kelompok 3 akan memaparkan tentang komponen aktif elektronika yang akan disampaikan oleh Saudari Helmi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri. Pada rangkaian elektronika, arus listrik yang biasa dibutuhkan adalah arus AC atau DC. Kenapa disebut komponen aktif? Karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Lanjut. Langsung saja ke macam-macam komponen aktif. Yang pertama ada transistor. Transistor adalah salah satu komponen aktif yang paling banyak digunakan pada rangkaian elektronika. Fungsi dan ragam dari transistor membuat komponen elektronika ini hampir ada di semua rangkaian elektronika. Transistor disebut sebagai komponen aktif karena transistor harus dialiri tegangan dan arus tertentu pada ketiga elektrodanya, sehingga transistor dapat aktif. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Dua jenis, yaitu ada transistor bipolar dan transistor unipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang memiliki dua sambungan kutub, sedangkan transistor unipolar adalah transistor yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub. Lanjut. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu yang pertama ada basis, yang kedua emitor, yang ketiga kolektor. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan atau arus output kolektor. Lanjut. Nah, mungkin ini contoh gambar dari transistor bipolar dan transistor unipolar, bisa diperhatikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nenden. Kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang termasuk komponen aktif yang kedua dinamakan tiristor. Tiristor ini disebut juga dengan SCR atau Silicon Control Rectifier. Dan tiristor ini banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Selain itu, menurut referensi yang saya baca sebelumnya, tiristor ini memiliki 3 karakteristik, di mana yang pertama itu ada tiristor terminal 3, yang kedua ada tiristor terminal 2, dan yang terakhir perbedaan transistor dan tiristor. Baik, di sini saya akan jelaskan karakteristik satu persatu.
Yang dimaksud dengan yang pertama, tiristor terminal 3 itu berarti memiliki 3 kaki. Sedangkan tiristor terminal 2 berarti memiliki 2 kaki. Nah, perbedaan antara yang terminal 3 dan terminal 2 ini, tiristor terminal 3 memiliki gate atau gerbang, tetapi untuk terminal 2, dia tidak memiliki gate atau gerbang. Serta untuk cara kerjanya juga memiliki perbedaan. Nah, jika di tiristor terminal 3, dia akan menggunakan arus atau tegangan rendah yang diberikan pada salah satu kaki terminalnya untuk mengendalikan arus atau tegangan tinggi yang melewati dua terminal lainnya. Sedangkan untuk tiristor yang terminal 2, tidak memiliki gate atau gerbang. Saklarnya akan diaktifkan apabila tegangan pada kedua terminalnya mencapai level tertentu. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu perbedaan transistor dan tiristor. Nah, untuk perbedaannya, transistor dan tiristor itu, jika transistor diberikan tegangan atau arus yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dia punya, maka transistor tersebut berada pada kondisi on dan off. Nah, saklar yang berada di antara on and off itu bukan saklar yang baik, berbeda halnya dengan transistor. Kalau tiristor memang dirancang dalam dua keadaan saja, keadaan on dan keadaan off. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang SCR atau yang tadi Silicon Control Rectifier. Nah, SCR ini memerlukan tegangan positif pada kaki gate atau gerbang untuk dapat mengaktifkannya. Pada saat kaki gate diberikan tegangan positif sebagai pemicunya atau triggernya, SCR akan mengantarkan arus listrik dari anoda ke katoda. Di sini bisa dilihat dari gambar, ada anoda, ada katoda, ada gate. Apa itu anoda? Anoda itu sebagai elektrode tempat elektron atau muatan negatif yang datang dari sel elektrokimia dan terjadi oksidasi. Nah, apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia ini merupakan alat yang mampu menghasilkan energi listrik. Nah, dan apa itu oksidasi? Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi tetapi mengalami penurunan elektron. Jadi, saya ulangi lagi. Anode ini sebagai elektrode tempat elektron datang dari sel elektrokimia dan oksidasi terjadi. Nah, sedangkan katode itu apa? Katode itu sebaliknya dari anode. Katode itu sebagai elektrode tempat elektron atau muatan negatif memasuki sel elektrokimia dan reduksi terjadi. Dalam artian, reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Jadi kalau anode itu mengalami penurunan kalau oksidasi itu mengalami penurunan elektron, tetapi kalau reduksi itu dalam artian kenaikan elektron. Nah, jadi saya ulangi lagi. Pada saat kaki gate diberikan tegangan positif sebagai pemicunya atau triggernya, SCR akan mengantarkan arus listrik dari anoda ke katoda. Nah, pada posisi ini, SCR ada dalam keadaan on. Sekali SCR dalam keadaan on, maka selamanya akan on, meskipun tegangan positif yang berfungsi sebagai pemicu atau triggernya dilepaskan. Untuk membuat SCR dalam keadaan off, arus maju dari anoda ke katoda harus diturunkan hingga berada pada titik HC, atau HC itu biasa disebut dengan holding current. Besarnya HC ini berbeda-beda tergantung dari data SCR itu sendiri. Karena jenis SCR memiliki arus holding. Untuk mengembalikan SCR ke kondisi off, kita hanya perlu menurunkan tegangan maju dari anoda menuju ke katoda sampai titik 0. Maka SCR tersebut akan dalam kondisi off. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sania. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang komponen aktif transducer.
Jadi transducer ini yaitu pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus di mana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Next. Adapun dari komponen elektronika yang termasuk ke dalam transducer ini, yang pertama ada LDR, Light Dependent Resistance. Ini merupakan resistor yang dapat berubah-ubah. Jadi si nilainya itu dapat berubah-ubah ketika permukaannya itu terkena cahaya. Jadi jika terkena cahaya, nilai resistansinya akan kecil. Sedangkan jika tidak terkena cahaya atau dalam keadaan gelap, maka nilai resistansinya akan besar. Next. Selanjutnya, NTC atau negatif temperatur koefisien. Di resistor ini, jadi nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi temperatur terhadap NTC ini. Jadi jika si temperaturnya makin tinggi, maka si nilai resistansinya akan kecil. Tapi sebaliknya, jika si NTC ini bila temperaturnya makin rendah, maka nilai resistansinya akan semakin besar. Yang terakhir ada PTC, positif temperatur koefisien. Jadi PTC ini jika nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan temperatur. Jika tidak seperti yang negatif ya, jadi yang positif ini temperaturnya makin tinggi, maka nilai resistansinya akan besar. Sedangkan bila temperaturnya rendah, maka nilai resistansinya pun semakin kecil. Jadi kalau yang negatif itu jika temperaturnya tinggi, maka nilainya akan kecil. Jika temperaturnya kecil, nilai resistansinya akan besar. Nah, kalau yang positif ini nilai temperaturnya besar, nilai resistansinya juga akan besar, dan jika temperaturnya kecil, maka nilai resistansinya akan kecil. Nah, itu saja ya yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.